Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni dengan NIM 23031161 Prodi Perbankan Syariah kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang risiko pada akad murabahah. Adapun 4 rumusan masalah. Yang pertama, ada definisi risiko pada akad murabahah. Yang kedua, jenis risiko pada akad murabahah. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor utama risiko akad murabahah. Dan yang terakhir, ada penanganan dan mitigasi risiko pada akad murabahah. Baik, langsung saja pada rumusan yang pertama, yaitu ada definisi risiko pada akad murabahah, di mana akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok pembeli dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, akad ini menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola agar transaksi berjalan lancar dan sesuai prinsip syariah. Ada rumusan masalah yang kedua, yaitu jenis risiko pada akad murabahah. Yang pertama, ada risiko pembiayaan, di mana terjadi ketika nasabah tidak mampu atau sengaja tidak membayar angsuran sesuai kontrak. Yang kedua, ada risiko operasional, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau kejadian internal yang mengganggu proses operasional. Yang ketiga, ada risiko likuiditas, di mana ketidaksesuaian antara kewajiban dana yang harus disediakan dengan dana yang tersedia biasa berujung pada kewajiban tidak terpenuhi. Yang keempat, ada risiko hukum. Risiko hukum ini potensi pembatalan akad oleh hakim jika dianggap mengandung unsur riba atau tidak memenuhi ketentuan syariah. Yang kelima, risiko reputasi, di mana risiko reputasi ini dampak negatif terhadap citra bank jika terjadi masalah dalam pelaksanaan akad atau pelayanan. Dan yang terakhir, ada risiko pasar. Risiko pasar fluktuasi harga barang setelah pembeli oleh bank yang tidak bisa diubah lagi dalam akad. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga, yaitu ada faktor-faktor utama pada risiko akad murabahah. Ada faktor nasabah, faktor internal, faktor pasar, dan faktor legal dan teknis, di mana faktor-faktor ini mencerminkan risiko yang harus dikelola dengan cermat agar akad murabahah dapat berjalan lancar dan sesuai prinsip syariah. Upaya mitigasi termasuk penerapan 5C, yaitu ada chapter kapital, collateral dan condition. Dalam analisis nasabah, pengendalian operasional serta lindungan nilai terhadap risiko pasar dan valuta asing. Ada rumusan masalah yang terakhir dan yang keempat, ada penanganan dan mitigasi risiko pada akad murabahah, di mana penanganan dan mitigasi risiko pada akad murabahah merupakan proses yang sangat penting dalam pembiayaan syariah untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin terjadi baik dari sisi bank maupun nasabah. Adapun penanganannya itu, yang pertama, melakukan analisis pembiayaan secara cermat untuk mengetahui kelayakan dan risiko dari calon nasabah. Yang kedua, melakukan evaluasi dan pengembaruan sistem operasional serta teknologi informasi secara berkala untuk mendukung pengelolaan risiko. Dan yang terakhir, menerapkan standar operasional, prosedur atau SOP yang ketat bagi petugas yang menangani pembiayaan murabahah. Adapun mitigasi risiko pada akad murabahah, yang pertama ada penerapan restrukturasi pembiayaan apabila terjadi masalah dalam pembayaran untuk meminimalisirkan risiko kredit macet. Dan kedua, melakukan manajemen risiko secara menyeluruh, mulai identifikasi, mengukur, memantau, hingga mengendalikan risiko secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, menggunakan asuransi atau skema jaminan untuk menunjang mitigasi risiko pembiayaan murabahah. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Adapun kesimpulan, yaitu risiko utama pada akad murabahah meliputi itu ada risiko pembiayaan atau nasabah tidak membayar, risiko pasar atau perubahan harga barang, dan risiko likuiditas atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban.
resiko operasional atau kesalahan terhadap dan resiko hukum atau tuntunan hukum. Penanganan dilakukan dengan penilaian kelayakan nasabah, pengelolaan risiko harga, dan penguatan kontrol operasional agar akan sesuai dengan prinsip syariah. Baik, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.